1. Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi mengaku sebagai nabi di Yaman, tepatnya di hari-hari terakhir kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia juga murtad dan mengaku telah mencapai nubuah nabi. Murtadnya Al-Aswad Al-Ans adalah orang pertama yang meninggalkan Islam. Gerakannya sangat cepat sehingga dia bahkan memiliki pengikut. Kemudian dia menguasai hampir seluruh wilayah Yaman hanya dalam waktu 3-4 bulan. 2. Sajah binti Al-Harits At-Taghlabiyah. Sajah binti Al-Harits At-Taghlabiyah menjadi orang yang mengaku sebagai nabi. Dia adalah seorang Kristen Arab yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pengikutnya cukup banyak, yakni dari sukunya sendiri dan suku sekitarnya. Saat itu, Sajah melakukan penyerbuan militer ke wilayah suku tetangga. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tentaranya sampai mereka mencapai Al-Yamamah dan bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian Musailamah mengakui klaim kenabiannya dan menikah dengannya. 3. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Selanjutnya, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani mengaku sebagai nabi pada masa kenabian. Dia muncul sekitar 100 tahun yang lalu. Dia mengaku sebagai seorang nabi dan menerima wahyu dari surga. Bahkan, ia mengaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kabar gembira bahwa ia akan hidup sampai usia 80 tahun. Dia juga memiliki pengikut. Mengetahui bahwa ada orang yang mengaku sebagai nabi, para ulama pun tidak tinggal diam. Tidak hanya menentangnya, mereka juga mengatakan kepada masyarakat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah salah satu pembohong terbesar. Ulama yang paling gigih menentangnya adalah Syekh Sanaullah Al-Amir Tasri. 4. Tulaihah bin Huwailid Al-Asadi. Tulaihah bin Huwailid Al-Asadi juga mengaku sebagai nabi, bahkan umat Islam berkali-kali mengorganisir permusuhan untuk menghentikan nabi palsu tersebut. Akhirnya ketika banyak yang menentangnya, Tulaihah kembali ke Islam dan menjadi seorang muslimah yang baik. Kemudian Tulaihah bin Huwailid Al-Asadi bergabung dengan pasukan muslim dan berjuang di jalan Allah sebaik mungkin. Dia kemudian menjadi martir dalam perang Nihawandi. 5. Al-Muhtar bin Abi Ubaid At-Saqafi. Al-Muhtar bin Abi Ubaid At-Saqafi mengaku sebagai nabi pada masa tabi'in. Awalnya dia berpura-pura menjadi seorang Syiah. Kemudian banyak orang Syiah menjadi pengikutnya. Kemudian dia mengaku bahwa malaikat Jibril telah datang kepadanya dengan wahyu. Beberapa pertempuran kemudian terjadi antara pasukannya dan pasukan muslim di bawah komando Mus'ab ibn Zubair. Kemudian diakhiri dengan pembunuhan Al-Muhtar. 6. Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab juga mengaku sebagai nabi, bahkan mengaku mendapat wahyu dalam kegelapan. Untuk mencegah perbuatannya menyebarkan ajaran sesat, Abu Bakar As-Siddiq menyerukan operasi militer di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid, Ikrimah bin Abi Jahl dan Syarahbil bin Hasanah. Kekuatan ini kemudian dikalahkan oleh Musailamah, yang membawa 40.000 tentara bersamanya. Kemudian terjadilah pertempuran hebat, yang berakhir dengan kemenangan total legiun muslim. Musailamah sendiri tewas di tangan Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Kebenaran akan menang dan bendera monoteisme akan dikibarkan lebih tinggi lagi. Al-Harits bin Sa'idi Al-Kadzdzab awalnya menampilkan dirinya sebagai seorang yang beriman di Damaskus. Namun setelah itu dia malah mengaku sebagai nabi. Setelah mengetahui bahwa Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah mendengar tentang dia, Al-Harits bersembunyi. Tapi ada seorang pria dari Basra yang tahu di mana dia berada. Pria ini kemudian berpura-pura percaya padanya. Hingga Al-Harits akhirnya membiarkan dia bertemu kapanpun dia mau. Setelah mendapatkan kepercayaan Al-Harits, pria itu mendekati Khalifah Abdul Malik. Khalifah juga mengirim tentara untuk merebut Al-Harits.
Khalifah Abdul Malik kemudian mengundang beberapa ulama dan ahli agama untuk menasihati Al-Harits dan mengajarinya bahwa klaimnya sebagai nabi adalah sindiran setan.